Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Sistem Informasi Manajemen yang bertemakan tahap pengembangan sistem. Pengembangan sistem dibagi 5, yaitu yang pertama, pengembangan sistem informasi sering hanya disebut dengan istilah pengembangan sistem. Terdapat beberapa definisi mengenai pengembangan sistem. Di antaranya adalah 1. Aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer yang menyelesaikan permasalahan atau problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul. Lalu 2. Kumpulan kegiatan para analisis sistem, perancang dan pengguna yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Lalu 3. Tahapan kegiatan yang dilakukan selama masa pembangunan sistem informasi. 4. Proses merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Tahapan pengembangan sistem ada 4. Yang pertama, tahap analisis sistem, yaitu 1. Pembahasan sistem yang berjalan. 2. Menentukan kebutuhan sistem baru. 3. Membuat rancangan sistem baru. Lalu yang kedua, tahap implementasi sistem yang isinya 1. Melakukan tes sistema. 2. Pemasangan dan pelilaan sistem. 3. Review hasil implementasi. 4. Laporan pembangunan sistem. Lalu yang ketiga, tahap investigasi sistem yang isinya 1. Studi awal. 2. Studi kelayakan. Lalu 4. Tahap perancangan sistem yang isinya 1. Rancangan dan spesifikasi teknik. 2. Pembuatan dan pengetesan program. 3. Training user. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sebuah sistem yaitu 1. Faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan, yaitu kelayakan teknis, ekonomis, legal, dan operasional. Faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan mendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Tahap investigasi sistem yaitu yang pertama, menentukan lingkup proyek, yaitu rencana proyek meliputi rencana mengenai input yang masuk ke dalam sistem, proses yang terjadi dalam informasi serta output yang akan dihasilkan dan digunakan oleh user. Lalu mengenali berbagai area permasalahan potensial. Perencanaan akan menunjukkan hal yang mungkin salah sehingga hal ini dapat dicegah. Lalu yang 3, mengatur urutan tugas. Tugas ini diatur dalam urutan logis berdasarkan prioritas informasi dan kebutuhan untuk efisiensi. Lalu 4, memberikan dasar untuk pengendalian. Tingkat kinerja dan metode pengukuran tertentu harus dispesifikasi sejak awal. Langkah-langkah dalam investigasi sistem informasi manajemen. Yang A, menyadari masalah. Kebutuhan adanya proyek CBIS biasanya dirasakan oleh manajer perusahaan, non-manajer, dan unsur-unsur dalam lingkungan perusahaan. Lalu yang B, mendefinisikan masalah. Setelah sadar akan adanya masalah, manajer harus memahaminya dengan baik agar dapat mengatasi. Lalu yang C, menentukan tujuan sistem. Manajer dan analisis sistem mengembangkan suatu dasar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan pemakai. Pada titik ini, tujuan hanya dinyatakan secara umum. Nanti tujuan ini akan dibuat lebih spesifik. Lalu yang D, mengidentifikasi kendala sistem. Kendala ini penting diidentifikasi sebelum sistem benar-benar mulai dikerjakan. Dengan cara ini,
baik rancangan sistem maupun kegiatan proyek akan berada di antara kendala ini. Lalu yang E, membuat studi kelayakan. Studi kelayakan adalah sebuah tinjauan sekilas pada faktor utama yang mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis sistem mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dengan mewawancarai pegawai penting dalam area pemakai. Lalu F, mempersiapkan usulan penelitian sistem, yaitu penelitian sistem akan memberi dasar yang rinci untuk rangsangan sistem baru mengenai apa yang harus dilakukan sistem tersebut dan bagaimana sistem tersebut melakukannya. Analisis akan menyiapkan usulan penelitian sistem yang memberi dasar bagi manajer untuk menentukan perlu tidaknya pengeluaran untuk analisis. Lalu yang G, menyetujui atau menolak penelitian proyek. Manajer dan komite pengarah menimbang pro dan kontra dari proyek dan rancangan sistem yang diusulkan, serta menentukan apakah perlu diteruskan, keputusan diteruskan atau dihentikan. Yang H, menetapkan mekanisme pengendalian. Sebelum penelitian sistem dimulai, komite pengarah sistem menetapkan pengendalian proyek dengan menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang melakukan, dan kapan akan dilaksanakan. Tahap analisis sistem yaitu mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja kerja, menyiapkan usulan rancangan, lalu menyetujui atau menolak rancangan proyek. Langkah-langkah analisis sistem yaitu mengidentifikasi salah, lalu memahami kerja dari sistem, lalu menganalisis sistem, lalu membuat laporan hasil analisis. Dari mengidentifikasi masalah dan memahami dari sistem kerja, yaitu penyebabnya masalah, titik keputusan, lalu personil-personilnya adalah kuncinya. Lalu untuk menganalisis sistem, yaitu menentukan jenis penelitian, menciptakan jadwal penelitian, membuat penugasan, lalu membuat agenda wawancara, kemudian mengumpulkan hasil penelitian. Untuk hasilnya yaitu menggunakan wawancara, observasi, daftar penanyaan, dan pengambilan sampel. Tahap rancangan sistem yang pertama yaitu mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis bekerja bersama manajer mengevaluasi berbagai alternatif dan dipilih yang paling memungkinkan subsistem memenuhi kriteria kerja dengan kendala-kendala yang ada. Lalu 2, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis harus diidentifikasi konfigurasinya, bukan merek atau model, yaitu peralatan komputer yang akan memberikan hasil terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan. Lalu yang ketiga, menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Analisis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan alat-alat yang telah dijelaskan dalam modul teknis. Penggambaran dilakukan dari yang besar dan secara bertahap secara rinci dengan pendekatan top-down. Dan ini biasanya dilakukan untuk rancangan terstruktur, yaitu struktur desain. Lalu yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Analisis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dengan menyelesaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Setelah dianalisis, kemudian direkomendasikan kepada manajer untuk disetujui. Persetujuan dilakukan oleh komite pengarah SIM, lalu menyiapkan usulan penerapan. Analisis menyiapkan usulan penerapan, mengintisarkan tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan, keuntungan yang diharapkan, dan biayanya. Lalu yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Jika keuntungan dari sistem lebih biayanya, penerapan akan disetujui. Lalu ada tahap implementasi sistem.
Merencanakan penerapan. Sebelum sistem baru digunakan, manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem, lalu mengumumkan penerapan, yaitu proyek penerapan diumumkan kepada para pegawai dengan cara yang sama seperti penelitian sistem. Tujuannya untuk menginformasikan pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru dan meminta kerjasama pegawai, lalu mendapatkan sumber daya perangkat keras. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui. Setiap pemasok diberikan request for proposal atau RFP, lalu mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Dapat membuat sendiri oleh programmer dari dokumen yang disiapkan analisis sistem atau menggunakan perangkat lunak aplikasi jadi. Lalu tahap implementasi sistem yaitu menyediakan database. DBA bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data, dan ini mencakup persiapan database, lalu menyiapkan fasilitas fisik. Fasilitas di sini adalah lantai yang ditinggikan, pengendalian suhu ruangan dan kelembapan khusus, keamanan peralatan pendeteksi api, dan pemadam kebakaran. Lalu mendidik peserta dan pemakai, baik peserta operator pemasukan data, pegawai coding dan administrasi, dan pemakai harus dididik tentang peran mereka dalam sistem. Pendidikan sebaiknya setelah siklus hidup dimulai, tepat sebelum bahan-bahan yang dipelajari mulai diterapkan. Lalu masuk ke sistem baru. Proses menggantikan sistem lama ke sistem baru disebut cut over. Ada 4 pendekatan dasar, yaitu percontohan atau pilot project, serentak, bertahap, dan paralel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.